Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kata-kata Yesus tertidur kepada Lazarus yang sudah mati. Kita baca Injil Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai ayat 13. Firman Tuhan berkata, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Setiap kita anak Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, perlu kita dengan teliti. Supaya kita tidak salah mendengar firman dan tidak salah melakukannya. Kalau kita salah mendengar, salah melakukannya, maka akibatnya bisa fatal. Di ayat firman Tuhan yang kita baca ini, Lazarus yang sudah mati, Yesus berkata dia tertidur. Bukankah ini perbedaan kata yang jauh sekali? Perbedaan kata yang memiliki arti yang beda sekali. Tetapi ternyata setelah dijelaskan oleh Yesus, arti dan tujuannya sama. Untung arti dan tujuannya sama. Kalau tidak, kita bisa salah persepsi. Itu sebabnya perlu kita lebih teliti di dalam mendengar firman dan lebih teliti di dalam membaca firman Tuhan. Ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya teringat satu peristiwa di tahun 1988 ketika saya sekolah pendeta di GPPS Sawahan, Surabaya. Saat itu saya masih kelas 2. Di sekolahan itu ada ruangan doa. Setiap kita ada waktu yang kosong, kita pergi ke ruangan doa untuk berdoa. Di saat saya berdoa di situ, saya mendengar suara Tuhan yang audible yang berkata, diam. Ketika saya dengar kata-kata itu dengan jelas, mulai dari saat itu saya nggak berani berkata-kata. Sebab saya mengartikan kata-kata diam itu seperti arti yang biasa diam tidak boleh berkata-kata. Dan saya diam. Kalau tidak salah, saya berdiam itu ada kurang lebih 3 bulan. Tidak berkata-kata kepada siapapun. Teman asrama sama ibu asrama bingung melihat saya. Sampai ibu asrama berkata, ini orang bisu, nggak bisa ngomong. Tetapi saya sesungguhnya tidak bisu. Saya bisa mendengar, saya mengerti kata-kata mereka. Cuman karena saya mendengar suara Tuhan yang berkata diam, itu yang membuat saya tidak berani berkata-kata. Jadi kalau teman-teman saya yang satu angkatan sekolah pendeta di GPPS Sawahan, Surabaya, pasti tahu dengan peristiwa ini.
pasti ingat mereka kenapa Nelson berdiam dan tidak mau berkata-kata. Kemudian di tahun 2000, saya waktu itu berada di kota Jakarta. Sepulang dari pelayanan, teman saya telepon saya dan berkata, "Kamu ada di mana?" Saya bilang, "Saya baru pulang dari pelayanan." Kemudian beliau berkata, "Kamu disuruh Tuhan berdiam." Saya kaget ketika beliau berkata seperti itu. Tetapi saya tahu memang beliau ini juga seorang hamba Tuhan yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Beliau juga seorang yang dipakai oleh Tuhan. Ketika dia berkata kepada saya, "Kamu disuruh berdiam," saya jadi bingung. Kenapa saya bingung? Sebab di tahun 1988, suara Tuhan itu yang berkata tentang diam saya sudah pernah dengar. 12 tahun kemudian, di tahun 2000, kok kata-kata yang sama bisa muncul? Timbul pertanyaan yang besar di pikiran saya, sesungguhnya arti kata diam itu apa? Saya bertanya ke sana sini, saya baca-baca banyak buku, banyak kamus. Saya tidak menemukan arti kata diam yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan yang baik itu tahu isi hatiku. Tahu Dia gundah gulana yang sedang saya hadapi. Saya bersyukur kepada Tuhan yang baik. Di akhir dari tahun 2008, saya mengikuti seminar di Semarang. Seorang pelayan Tuhan berkata, diam itu adalah tidak boleh berkata-kata yang jelek, tidak boleh berkata-kata yang negatif, tetapi untuk berkata-kata yang baik, yang positif, berkata-katalah. Waktu saya dengar hamba Tuhan yang diurapi berkata seperti itu, hatiku yang tadinya gundah gulana, damai rasanya, tenang rasanya. Kenapa? Karena saya mendapatkan jawaban yang sudah 20 tahun saya pertanyakan. Ternyata sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh ngomong yang jelek, kita nggak boleh ngomong yang negatif, kita harus selalu ngomong yang baik, yang positif. Bukankah firman Tuhan sudah mengingatkan dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 4, kata-kata seorang murid memberi semangat kepada yang letih lesu. Artinya apa? Kata-kata seorang murid itu harus memberi semangat, harus kata-kata yang positif. Semenjak saya mengerti rahasia firman Tuhan yang luar biasa itu, saya nggak pernah lagi ngomong yang jelek. Tapi saya belajar ngomong yang baik, yang positif. Lewat didikan Tuhan yang luar biasa ini, baru saya menyadari, kalau kita sebagai anak Tuhan mau ngomong yang jelek, kerugian besar bagi kita. Kenapa? Karena di mulut kita ini ada kuasa yang Tuhan kasih. Kalau kita berkata hidup kita susah, maka nanti kita akan susah terus. Ketika kita berkata aku sakit-sakitan, maka engkau akan terus sakit-sakitan. Tetapi coba balikkan kata-kata yang negatif itu jadi positif. Engkau yang sakit mulailah berkata, aku sehat, aku sembuh.
Engkau yang kekurangan, mulailah belajar berkata-kata dengan iman. Aku sukses, aku diberkati oleh Tuhan. Kita mulai belajar, saudara yang kekasih. Dan kita buktikan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang kita ucapkan dengan iman pasti terjadi. Demikian share firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.